Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Piranda, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Hari ini kita membahas tentang review bicara itu ada seninya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini saya mendapatkan dan menyampaikan sebuah review buku yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Judul buku yang saya ulas hari ini adalah Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Sung Hyang, seorang penulis dan pelatih komunikasi asal Korea Selatan. Buku ini merupakan salah satu karya pengembangan diri yang sangat populer karena isinya yang ringan namun penuh dengan tips praktis dan aplikatif untuk kehidupan sosial kita. Mengapa buku ini penting untuk dibaca? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa bicara itu adalah yang alami. Semua orang bisa bicara, namun kenyataannya tidak semua orang bisa berbicara dengan baik. Banyak konflik, kesalahpahaman, bahkan retaknya hubungan terjadi bukan karena isi pembicaraan, melainkan karena cara penyampaiannya. Buku ini hadir sebagai panduan memperbaiki cara kita berkomunikasi agar lebih sopan, lebih efektif, dan lebih efektif. Penulisan membuktikan bahwa berbicara bukan hanya perkara teknis, tetapi juga soal rasa dan seni. Itulah mengapa judulnya sangat pas, Bicara Itu Ada Seninya. Tentang penulis Oh Sung Hyang. Oh Sung Hyang adalah seorang praktisi komunikasi dan konsultan hubungan sosial di Korea Selatan. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pelatih dalam bidang public speaking, komunikasi interpersonal, dapat manajemen emosi. Buku ini lahir pengalamannya mendampingi banyak orang baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dunia kerja. Isi dan struktur buku. Buku ini terdiri dari 4 bagian utama, yang setiap bagiannya membahas cara berbicara dalam konteks yang berbeda. Saya akan menjelaskan tiap bagian secara ringkas namun padat. Bagian 1. Berbicara yang membuat lawan berbicara nyaman. Di bagian awal ini, penulisan mengajak kita untuk menyadari bahwa kenyamanan lawan bicara salah satu prinsip utamanya adalah berbicaralah bukan untuk membuat diri sendiri terdengar hebat, tetapi untuk membuat orang lain merasa berharga. Beberapa tips praktis yang diberikan di sini antara lain: dengarkan lebih dulu sebelum berbicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Hindari terlalu banyak menyela dengan cerita diri sendiri.
ekspresi wajah yang terbuka, tersenyum, dan ramah. Penulis juga menentukan bahwa mendengarkan adalah bagian dari seni berbicara. Bagian 2. Berbicara dengan elegan tanpa menyakiti. Seringkali kita merasakan sudah berbicara dengan jujur, tetapi lawan bicara mereka tersinggung. Mengapa? Karena kita tidak peka terhadap perasaan orang lain. Dalam bagian ini, penulisan mengajarkan cara menyampaikan kritik dengan halus. Menghindari kata-kata yang tajam atau merendahkan. Menjaga intonasi suara agar tidak terdengar marah atau sarkastik. Contohnya, saat ingin menegur teman yang sering terlambat, jangan langsung berkata, "Kamu tuh gak pernah tepat waktu." Tapi cobalah dengan kalimat seperti, "Aku tahu kamu sibuk, tapi kalau kita bisa mulai tepat waktu, mungkin semuanya akan berjalan dengan lancar." Seni berbicara elegan berarti kita jujur, tapi tetap menjadi hati orang lain. Bagian 3. Berbicara, menyentuh, dan membangun hubungan. Di bagian ini, Oh Sung Hyang membahas bahwa kata-kata adalah jembatan hati. Kata-kata yang baik bisa mempererat hubungan, tapi kata-kata yang kasar bisa merusaknya seketika. Beberapa hal yang dibahas di bagian ini. Pentingnya mengungkapkan rasa terima kasih walaupun untuk hal kecil. Kekuatan kata maaf untuk menyebutkan luka batin. Cara menyampaikan empati saat seseorang mengalami kesulitan. Penulis mengajak kita tidak pelit dalam menyampaikan pujian, dukungan, dan kasih sayang. Karena seringkali kata-kata positif yang kita tahan justru sangat dibutuhkan oleh orang lain. Berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Ini adalah bagian yang membahas komunikasi di ruang publik dan profesional, seperti saat presentasi, rapat, atau memimpin tim. Beberapa teknik dalam yang dijelaskan. Gunakan kalimat pembuka yang menarik perhatian. Susun isi pembicaraan dengan logika yang jelas. Pembukaan, isi, penutup. 3 hal itu yang harus kita perhatikan.
pesan dengan bahasa tubuh dan kontak mata. Bahasa tubuh seperti kita ngomong sama orang yang tuli, kode. Jangan hanya fokus pada isi, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Namun, penulis juga meningkatkan jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar atau sempurna. Justru kesan yang tulus, jujur, dan bersahabat jauh lebih berpengaruh. Kekuatan dan keunggulan buku ini. Berikut beberapa alasan kenapa buku ini sangat layak dibaca. Bahasanya ringan dan tidak menggurui. Buku ini ditulis dengan gaya yang mengalir dan mudah dipahami seperti sedang mendengarkan nasihat dari teman. Contohnya konkret dan aplikatif. Penulis menyertakan banyak situasi kehidupan nyata yang sering kita alami. Mengajak pembicara refleksi, tidak hanya mengajari teknik. Buku ini juga mendorong kita mengevaluasi cara berbicara kita selama ini. Tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan kapan mengatakannya. Yang kelima, kekurangan buku. Meski sangat bagus buku ini, ada kekurangannya. Ada beberapa hal bisa dianggap sebagai kekurangannya, seperti kontekstual budaya Korea. Beberapa contoh kasus terlalu mengakar pada budaya Korea, sehingga kadang terasa kurang relevan dengan kultur Indonesia. Kurang membahas komunikasi digital. Di era sekarang, kita banyak berkomunikasi lawan teks, chat, atau media sosial. Namun bagian ini kurang mendapatkan perhatian di buku yang ini, teman-teman, tentunya. Namun, kekurangan tersebut bisa dimaklumi dan tidak mengurangi nilai utama dari buku ini. Pelajaran penting dari buku ini. Dari keseluruhan isi buku, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Berbicara adalah seni yang bisa dipelajari dan dilatih. Kita semua menjadi komunikator yang lebih baik. Ucapan yang baik bisa mengubah suasana hati, bahkan menyembuhkan luka. Komunikasi bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling peduli terhadap buku ini yang mana saya sedang review. Berani berbicara itu penting, tapi berani mendengarkan lebih penting. Penutup dan rekomendasi. Penutup dan rekomendasi buku ini. Sebagai penutup, saya ingin merekomendasikan buku Bicara Itu Ada Seninya kepada siapa saja, baik pelajar, mahasiswa,
guru, pimpinan organisasi, maupun siapapun yang ingin memperbaiki hubungan sosial. Karena di dunia yang semakin sibuk ini, kemampuan bicara dengan baik adalah salah satu keterampilan hidup yang sangat penting. Jika kita bisa menguasai seni bicara, kita bisa lebih dipercaya orang lain. Menjadi pendengar yang lebih baik, menghindari konflik yang tidak perlu, dan tentunya membangun hubungan yang lebih sehat dan hangat. Akhir kata, mari kita renungkan satu kalimat dari buku ini. Ya teman-teman, bukan banyaknya kata yang menentukan ke dalam komunikasi, tapi ketulusan dan kepekaan di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga review ini bermanfaat dan mengapresiasikan kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam berbicara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.